Dadah, dadah, dadah. Bintang, keren. Lu mau kemana? Ini apa tuh ini? Alah, alah. Good job. Lanjutkan ya. Hati-hati. Halo teman-teman, kembali lagi di OSIS, obrolan siswa manis. Hai Rafa, hai Eca, hai Bunda, hai penonton, kembali lagi di Duo N. Aku Retika dan aku Rafa. Nah, Eca, kita kali ini mau ngapain nih di sini? Kayaknya kita mau ngobrol-ngobrol nih. Bener banget, Rafa belum Eca kasih tahu aja, Rafa sudah tahu. Kamu masih ingat nggak minggu-minggu lalu kita ada kegiatan apa yang di bulan April? Masih dong. Apa tuh? Iya bener banget. Tapi apa sih Pak dampaknya kegiatan living itu buat diri kita sendiri? Dampaknya itu banyak Pak. Yang pertama itu disiplin, yang kedua tertib, yang ketiga bisa mengelola diri sana, dan masih banyak lagi. Oh gitu ya, tapi kamu jadi keingat waktu zaman SD nggak sih? Kita main ke rumah tetangga-tetangga, waktu living kan kita juga main ke rumah teman-teman. Ya apalagi tetangganya teman sendiri. Iya bener banget tuh. Kalau anak teman-teman udah seperti biasa bantuin orang tua di rumah, pasti di sana juga gampang bergabungnya. Bener banget, tapi pasti mereka mempunyai pengalaman baru. Iya. Baik gue, mereka ngapain sih di sini? Kalian mau ngapain? Coba. Pasti nggak jauh dong dari rumah kita. Living ya pasti. Bener banget. Boleh dong sharing ke kita biar para audiens juga tahu kalian ngapain aja selama living. Caci dulu gak sih Pak? Yuk. Caci cuk kembang kuncup. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lucky. Perasaan saya di Living sangatlah senang. Sampai-sampai saat perpisahan saya menangis terharu karena harus ditinggal oleh Matius. Matius itu siapa sih? Temanmu? Temanmu masih? Bukan, Matius itu bukan teman. Matius itu adalah kambing kesayangan aku. Lalu saat aku di sana, aku juga membantu Ibu Suratman pergi ke sawah untuk mengalir. Lalu efek dari pulang Living, aku jadi membantu orang tua tiap hari dan tidak membantah orang tua lagi. Kalau boleh tahu, Ibu Suratman itu siapa sih Bu? Ibu Suratman itu orang tua asuh aku. Oh, keren banget ya Pak. Tepuk tangan dulu Pak. Pengalamannya Lucky sangat asik ya. Bener banget. Ini siapa ya Pak?
cincuk, kembang kuncup. Hai, saya Tania. Pengalaman saya selama live-in sangat menyenangkan loh. Di sana, saya dapat merasakan udara segar dan menambah ilmu pengetahuan saya. Saya saat live-in berada di rumah Ibu dan Bapak Suwarno. Di sana, saya diajarkan untuk mencuci baju, cuci piring, memasak, menyetrika, mengalir di sawah, dan memberi makan kambing. Saat pulang, saya harus bersedih karena berpisah dengan Bapak dan Ibu Suwarno. Ada banyak sekali loh manfaat yang saya dapatkan. Kalau sebelumnya, saya jarang banget tuh peduli pekerjaan rumah. Tetapi setelah pulang, saya menjadi lebih rajin dan mau mencoba hal baru. Terima kasih. Keren banget ya Kak. Pengalamannya Tania sama Luki ternyata asik juga ya, padahal satu tempat. Iya, Tania juga gak kalah asik sama Luki. Ya, tinggal satu lagi nih, satu orang. Dia kan yang paling cantik paling sempurna itu. Ayo dong, coba berangkat. Halo, nama aku Reta. Perasaanku waktu live ini tuh senang dan menyenangkan banget karena aku dapat pengalaman untuk ke desa. Lalu pengalaman yang menurut aku paling berkesan itu waktu aku menjahit sama orang tua asuh aku sih. Kebetulan aku juga dapat orang tua asuh yang bekerja menjahit pakaian adat. Di sana aku juga dijelaskan kalau mau menjahit pakaian adat itu harus men-sketsa dulu sebelum dijahit. Manfaat live-in di aku itu aku menjadi lebih rajin untuk beres-beres rumah seperti mengepel, menyapu, cuci piring, dan yang lain. Wah, Rafa ternyata berbeda ya dari Luki sama Tania. Si Reta lebih keren, tapi semuanya keren. Ya dong, pasti. Reta tambah kreatif. Jadi dia bisa lebih namanya itu tahu tentang hal-hal yang belum pernah dia coba ya. Aduh, aku jadi grogi nih dilihatin semua, jadi belibet. Nah, seterusnya ada apa sih Fas setelah ini? Nah, seterusnya kita juga ada kedatangan orang tua murid nih, Cal. Wah, siapa tuh? Yaudah kita langsung kenalan aja yuk. Yuk. Nah, teman-teman, kali ini kita menelpon bunda-bunda untuk sharing mengenai kegiatan live-in. Halo Bunda. Bunda bisa memperkenalkan diri dulu ya ke para teman-teman audiens. Mulai dari mana nih, Fa? Dari ibunya Tristan dulu nggak sih? Yuk boleh, Bundanya Tristan boleh memperkenalkan diri ke para audiens ya. Halo, selamat siang. Nama saya Elsa, mama dari bundanya Tristan, kelas 7C. Baik, terima kasih Bunda. Lalu untuk Bundanya Lovena boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu juga ya. Halo, selamat siang. Nama saya Din Ari, saya Bunda dari Lovena kelas 7E. Baik, terima kasih Bunda. Nah, Fa, kali ini kita mau nanyain yang mana dulu nih? Yang mana tuh yang namanya Kak? Bundanya Lovena dulu nggak sih? Ya, soalnya kan tadi bundanya Tristan udah pertama. Bener banget tuh. Bunda Lovena, apakah ada perubahan dari Lovena setelah mengikuti kegiatan live-in? Ya, saya mau cerita sedikit ya. Sebelum mengikuti acara live-in, Lovena itu anaknya pilih-pilih makanan. Terus kalau disuruh tuh masih menunda-nunda pekerjaan. Dia juga kurang bisa berbagi. Nah, dia juga kurang mandiri. Nah, setelah mengikuti acara live-in kemarin, dari ceritanya, dia sudah tidak lagi pilih-pilih makanan. Dia cerita dulu sebelum live-in, dia nggak bisa makan pedas. Terus makanan ini nggak mau. Terus dia cerita, "Mah, di sana itu orang tua asuhku selalu masak pedas. Setiap masak mesti dikasih lombok 2 biji. Nah, setelah dari situ, sekarang dia bisa makan pedas. Terus dulu dia nggak bisa berbagi. Setelah live-in, dia bisa berbagi dengan paling tidak temannya satu kamar. Dia juga mau mencuci baju sendiri. Terus dia
bersyukur bahwa ternyata selama ini di rumah itu dia itu diistimewakan, nggak pernah pegang pekerjaan apa-apa. Dan dari situ ya dia bersyukur bahwa Tuhan masih mengasihi dia selama ini, dan ternyata dari ikut live in itu juga berguna bagi dia, bahwa kalau di sana dia bisa membantu orang lain, dan setelah itu di rumah juga dia sering bantu mamanya. Kalau ada pekerjaan apa dia tanya, "Ma, saya aku dibantu." Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih ya Bunda sudah sharing ke kami. Keren banget ya Pak programnya. Udah gitu, Lovena jadi gak pilih-pilih makanan lagi. Itu keren banget itu. Ya, sekarang Bundanya Tristan nih, boleh dong sharing-sharing sedikit tentang Tristan. Oke, kalau Tristan itu sebelum live in ya, anaknya itu terutama sama adiknya itu sering bertengkar. Jadi sedikit berantem. Dan hal yang paling sepele kadang itu hanya berebut makanan ya. Jadi karena saya bekerja, saya selalu kasih snack di rumah, itu kadang selalu rebutan sama adiknya. Kembalinya dia dari live in itu yang paling kentara, yaitu dia lebih peduli sama adiknya. Jadi kalau misalnya jajanan tinggal satu, dia selalu tanya, "Adik mau nggak?" Atau mungkin bahkan WA saya, "Mama mau nggak?" gitu. Sebelum-sebelumnya dia jarang lakukan. Kemudian sama seperti yang diceritakan Bunda Lovenia, bahwa Tristan itu jadi nggak pilih-pilih makan. Jadi apa yang ada di makan. Dan saya di situ benar-benar tahu bahwa semua yang dikasih atau yang diberi dari Pak Ardiman ya kalau nggak salah, itu benar-benar dia tuh bersyukur banget. Di luaran sana masih banyak ya anak-anak yang masih terlontar, tapi dia di situ dia dikasih makanan yang enak. Bahkan ketika dia pulang ke rumah, dia nggak bisa lupa, dia pengen balik ke sana lagi. Jadi pengalamannya hidup dengan keluarga itu begitu diperhatikan, dia sangat itu membuat dia berubah, terutama di rumah harus sepele ya, jadi sama adiknya, kemudian nggak pilih makan. Setelah makan dia cuci sendiri piringnya, dia sendiri, terus nggak sembarangan buang tas. Jadi pulang sekolah kadang hanya dilempar, dia taruh itu tasnya ditata baik-baik. Kalau dari Tristan itu perubahannya. Terima kasih Bunda Tristan sudah sharing tentang Tristan. Bunda, kira-kira ada harapan nggak ya untuk kami para siswa-siswi di Maria Goretti ke depannya? Menurut Bunda harapannya apa? Siapa dulu ini? Bundanya Tristan nih, Lovena dulu sih nggak apa-apa. Ya kedepannya mungkin acara live-in ini bisa berlanjut sehingga mengajari anak-anak dari mereka yang mungkin nggak suka bantu orang lain, mereka bisa peduli akan orang lain. Mereka yang awalnya nggak mau berbagi, mereka mau berbagi dengan teman-temannya. Yang awalnya mereka suka pilih-pilih makanan, mereka bisa lebih bersyukur bahwa mensyukuri setiap makanan yang ada, dan mereka bisa mungkin saling menghormati dengan orang yang lebih tua dan saling mengasihi di antara teman-temannya. Itu aja. Terima kasih Bunda Lovena. Nah, untuk Bunda Tristan, gimana nih Bunda harapannya Bunda untuk kami? Harapannya buat anak di MD ya. Jadi untuk acara ini kalau bisa diadakan lagi untuk angkat selanjutnya, kemudian menjadikan anak-anak itu tahu soal sopan santun, unggah-ungguh sama orang tua, kemudian bersyukur dengan apa yang sudah diberi orang tua, ataupun dia bisa bersekolah, dia bisa berprestasi, kemudian dalam kehidupan sosialnya juga bisa saling berbagi. Itu aja dari saya, Mbak. Terima kasih Bunda Tristan dan Bunda Lovena atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kamu ada pesan nggak sih buat para bunda-bunda? Nggak usah dong, juga mengganggu waktu Bunda, pasti Bunda lagi kerja ya? Ya, tapi waktu istirahat. Kan
kan bunda-bunda udah pada sibuk untuk melanjutkan kegiatan kembali. Kami mengucapkan terima kasih ya bunda sudah meluangkan waktunya untuk kami. Semoga kita bertemu lagi. Bye-bye. Selanjutnya apa nih, Far? Nah, kita juga bersama kedatangan tamu nih. Siapa tuh? Ibu Enda. Silakan memperkenalkan diri ke teman-teman dan para audiens. Halo, nama saya Angela Dinda Anggraini. Saya seorang psikolog. Wah, keren banget, Bu. Kira-kira Bu Enda ingin membahas apa ya, Bu, di sini? Kira-kira bahas apa ya? Tentang live-in sepertinya ya, karena temanya tentang live-in pastinya. Gimana nih? Kira-kira kalian tadi ceritanya seru sekali ya, kayak pengen gak pulang gitu ya. Rasanya banyak hal yang didapat dari live-in gitu ya. Jadi sepertinya Bu Indah mau bahas itu saja, kayaknya menarik untuk kita bahas. Terus kalian gimana perasaannya, kan masih kecil ya? Itu mikirnya aduh masih kecil, boleh gak sih live in gitu ya? Karena kan masih kelas 7, masih dari SD ke SMP. Kalau menurut Bunda secara psikologi itu harusnya boleh. Karena apa? Karena sudah masuk usia remaja, ya kan? Usia remaja itu harusnya anak mulai menjadi mandiri, sudah harus belajar bertanggung jawab. Terus bukan apa-apa, sedikit-sedikit mama, sedikit-sedikit bunda, ya kan? Terus kalau kalian tidak dari sedini mungkin belajar untuk live in, mau kapan lagi? Jadi tidak apa-apa, mungkin masih kelas 7 para bunda yang di rumah gak usah takut, gak apa-apa, mereka sudah cukup dewasa atau karena sudah remaja ya, jadi lebih besar itu mereka sudah bisa menjaga dirinya sendiri, sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Karena efeknya banyak sekali. Tadi ada itu ya, apa yang tadi merubah perilaku yang dulu mungkin nggak bisa nyapu di rumah terus jadi bisa nyapu, ya kan? Artinya live in itu bisa merubah perilaku menjadi lebih baik. Kemudian belajar, tadi ada juga yang tinggal di rumah yang berbeda agama, siapa tadi ya? Ada kan ya yang tadi orang Rovina ya kan, orang tua asuh ya. Di sana muslim, berarti kan kita belajar bertoleransi. Bagaimana sih kalau kita itu berada di lingkungan yang berbeda agama, itu bagus sekali karena itu salah satu bentuk karakter buat pendidikan karakter buat kalian gitu. Terus ada lagi kalian diajak tadi bekerja ya, menyapu, memasak, ngarit juga ya, terus ngasih makan kambing ya kan. Itu artinya kalian diajarin untuk melakukan aktivitas yang mungkin sebelumnya belum dilakukan nih. Jadi kalian itu diajarin untuk praktek langsung kehidupan itu seperti apa, bekerja itu seperti apa, membereskan rumah seperti apa. Itu supaya melatih kalian keterampilan selain cuma secara intelektual atau pengetahuan yang sudah dapat di sekolah. Jadi butuh skill-skill lain yang harus dilatih, terutama emosional kalian. Kan remaja suka emosional ya, suka marah, suka baper. Kadang kalau disuruh mamanya di rumah pasti ngambek kadang ya kan. Tapi beda ketika ikut di live in, kita itu belajar, oh ternyata kita harus bisa nih mengendalikan emosi kita begitu. Jadi manfaatnya banyak sekali gitu. Jadi para bunda, para audien nggak usah khawatir kalau anak di usia kelas 7 itu harus live in, nggak apa-apa, itu malah lebih bagus untuk belajar mandiri. Gitu, ada yang ditanyain? Kira-kira boleh. Bunda, apakah Bunda mempunyai tips supaya kita bisa mengontrol emosional? Jadi kan kayak misalnya kita tadi mengikuti live-in, Ya. pasti ada perasaan takut, cemas, ini gimana kalau saya tidak bisa di sini. Itu tipsnya gimana sih Bunda? Oh, gampang sekali. Emosional sekali. Supaya kita nggak gampang cemas ya, karena kita di lingkungan baru gitu ya. Yang pertama itu harus percaya diri dulu. Kalau kalian percaya diri, itu artinya kalian tuh nggak mudah cemas gitu. Yakin aja bahwa kalian itu mampu berada di situ dan merasa gini, oh mereka adalah keluarga baruku. Namanya keluarga pasti akan
melindungi aku, menjaga aku, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi pertama harus percaya diri, yang kedua harus percaya bahwa mereka itu akan menerima kita sebagai anak-anak mereka, begitu. Terima kasih Bunda. Iya, ada lagi? Dari usia yang mungkin masih anak-anak, terus mau menuju ke remaja, menurut pandangan Ibu Enda sebagai ahli psikolog, bagaimana ya Bu? Wah, biasanya kalau dari anak-anak ke remaja itu banyak sekali ya problemnya ya. Yang pertama pasti itu antara yang dulu dimanja, kan anak-anak biasa dimanja ya, apa-apa diambilkan orang tuanya, terus sekarang remaja pasti itu akan terjadi perubahan gitu. Tapi dengan adanya live in, kalian itu diajarin supaya lebih mandiri, lebih percaya diri, lebih bisa bersosialisasi. Ya mungkin sebelum live in kalian nggak pernah main ke rumah tetangganya, ya kan? Tapi setelah live in kalian mau loh. Mungkin kalian akan lewat terus sekarang mau menyapa tetangganya. Kalau dulu cuek-cuek, sekarang jadi lebih ramah gitu. Oke. Wah, ternyata keren-keren ya Pak. Berkatnya Bunda. Iya tuh, pastinya udah dikasih pengalaman, terus diceritain. Wah, masih banyak. Benar banget. Sekarang tidak kerasa sudah hampir penutupan Pak. Ingat dulu dong. Bunda mau promosi boleh? Boleh. Oke. Para bunda, para ayah, ayo jangan ragu-ragu, daftarkan putra-putrinya untuk sekolah di SMP Maria Goretti. Keren loh, fasilitasnya keren, program-programnya keren, pendidikan karakternya juga bagus di sini. Ayo jangan ragu-ragu, silahkan daftar di SMP Maria Goretti Semarang. Terima kasih Bunda sudah menemani kami dari awal hingga akhir kegiatan OSIS ini. Obrolan siswa manis. Semoga di waktu berikutnya kita dapat bertemu kembali ya Bunda. Terima kasih. Demikian teman-teman obrolan OSIS ini. OSIS itu apa sih Pak? Obrolan siswa manis.